Jadi keputusan menutup bukan karena sepi pembeli, Enggak. karena saking ramenya, ownernya nggak enakan. Ketika aku shifting dari survival mode to creative thinking, itu kan mindset ya, merubah cara pandang, cara berpikir ya, dan beneran gitu. Karena menurutku uang ratusan juta itu, uang hadiah itu kayak 2 minggu kerja udah dapat. Oke. Jadi aku nggak ambil sama sekali gitu. Itu sombong banget nih. Yahya nih sombong banget. Oke. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya bersama Kadek Yahya. Dia ini adalah seorang entrepreneur. Dan buat teman-teman yang kepo sama Kadek Yahya, dia ini punya namanya bisnis Jewelry Airbnb. Dan itu pernah ngendorse Raffi Ahmad lagi, siapa? Arif Muhammad. Wah, Dek, apa kabar, Dek? Sehat gas tuh Karo. Aduh, Aman. Jadi teman-teman ya, buat konteks ya, Kadek Yahya ini adalah ternyata dia punya bisnis, terus dia adik kelas SMP saya, teman-teman. Udah gimana ya, bisnisnya bener-bener kayak bener-bener aku pernah dulu kayaknya awal-awal merintis itu sempet dapat quote on quote endorse loh, Dek. Iya. Kalau inget gak? Aku pernah, tapi bukan endorse yang kayak mungkin sekarang kan endorse-nya tuh benar-benar kayak minta red card segala macam. Oh, I see ya, aku ingat gak. Waktu zaman dulu, Iya, oke, nge-DM, Gak, boleh nggak promoin? Bener gak? Oke, aku kasih produk, oke, aku pakai tuh. Ya juga Ci, itu anjir, itu nama masih banget. nama IG-nya panjang banget, Ya. Rudraksa Bali Beats. ya sampai aku ingat kan. Aku pusing sih juga. Aku ingat anjir nih brand apaan sih kok panjang banget ya. Jadi kan karena di podcast ini kita tentang keuangan ya. Jadi di sini aku kepo banget. Boleh nggak sih ceritain? Ya mungkin kalau panjang boleh. Nanti kita sambil gini ya, sambil mengalir aja. Bagaimana awal mula kok bisa ada di skena perhiasan ya? Kan aksesoris kan, Iya, kok iya. bisa masuk di skena perhiasan nih? Kenapa? Coba boleh cerita, Dek. Jadi sebenarnya aku tuh dari kecil mungkin aku bisa melabeli diriku gitu ya. Aku ngelabelin diriku tuh kayak orang kreatif gitu. Yang sebenarnya nggak bisa diatur gitu. Terserahku. Aku ngelabelin diriku orang kreatif. Jadi dari dulu bahkan aku sebenarnya udah jualan tuh starting dari SD gitu. Aku SD itu udah jualan alat sulap, jadi aku suka sulap gitu. Aku jualan alat sulap, terus berikutnya SMP aku suka desain baju, jadi aku belajar Photoshop, Corel Draw, or anything yang model-model kayak gitu, dan aku bikinin baju-baju untuk anak sekolahan dulu. Nama brandnya pokoknya SMP inget Grips kalau nggak salah. Yes, Grips Apparel. Aku beli Gitu. apparelnya Ya. ya Grips. Bahkan dulu waktu, jadi sebenarnya dari kecil ya aku udah mulai jualan gitu. Mungkin ya orang tuaku tuh pelit banget gitu. Jadi kayak aku bekal tuh kayak paling SMP itu ya 5.000 kalau nggak salah tuh 10.000 itu kayak beli bakso, somai bun ya kayak gimana kan. Jadi aku harus punya duit gitu. Punya duit lebih lah gitu. Emang dari kecil kayak gitu kan. Nah, dan udah biasa ngasihin duit sih karena dari kecil juga aku atlet kan. Jadi kayak karate atau apa gitu, kasarannya seperti itu. Dan ketika aku bicara tentang tadi balik lagi ke kreatif, aku suka desain, aku suka gambar. Jadi nggak sedikit gambar-gambarku sendiri, desainku sendiri yang aku aplikasikan di baju gitu. Mungkin ini fun fact juga dan sedikit yang tahu gitu. Jadi waktu aku SMP, jadi ada saksi hidup ya, namanya Seka Raksa kalau tahu. Waduh, Seka lagi ingat ya. Seka. Jadi dia tahu. Jadi aku SMP itu udah punya omset 30 juta untuk anak SMP. Waktu kita SMP itu. Yes. Itu Jadi sendiri dari bisnis. dari jualan baju. Yang Jadi Grips itu, wah. ya jadi banyak yang nggak tahu juga kalau bajuku itu aku udah jual online gitu. Jadi banyak yang ngechat terus aku kirim keluar Bali lah gitu, beberapa gitu. Sampai akhirnya kesalahanku, kita kan bicara tentang uang nih ya. Kesalahanku waktu itu adalah menyatukan uang pribadi sama uang bisnisnya pada waktu itu gitu. Jadi uangnya itu habis karena aku pakai beli sepatu Vans lah, beli pokoknya yang stylish lah, baju ini baju itu, Peter Says denim lah atau apalah yang model-model kayak gitu. Jadi waktu itu aku nggak tahu uang modal sama uang untung kan. Jadi ya selagi ku jual dapat balik modal, aku belanjain gitu. Karena kan dulu sistem aslinya jualan tuh bisa dibilang pre-order ya awal-awal ngasihin duit gitu. Jadi kita bikin desain terus kita bagi, ada yang mau beli nggak, beli udah masuk duitnya kita produksi. Jadi nggak ada modal sama sekali. Itu awalnya. Sampai akhirnya aku SMA kecelakaan. Jadi waktu itu bisnisnya juga udah bangkrut sih, misalnya udah nggak jalan lagi kan. SMA kelas 1 udah nggak jalan, aku kecelakaan, kakiku patah.
Terus aku nggak tahu aku harus ngapain gitu. Akhirnya aku coba belajar bikin perhiasan. Dan syukurnya aku juga punya akses internet ya. Jadi aku waktu kecelakaan itu aku benar-benar bosan. Aku 6 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak sekolah lah juga kan, nggak sekolah karena kecelakaan parah. Akhirnya iseng-iseng itu aku bikin jewelry, aku nontonin Star Wars, aku bikin jewelry kayak gitu, kasarnya kayak gitu. Pokoknya aku gabut banget. Oh ternyata aku suka itu. Aku suka bikin jewelry. Kakiku patah, aku diantar sama pegawai orang tuaku untuk beli beads lah, bikin gelang dan lain-lain ke toko sentral. Akhirnya aku belajar, aku suka. Dan isengnya aku buat dan aku jual online juga, awalnya di grup sekolah gitu. Ada yang beli. Jadi aku masih ingat pelanggan pertamaku tuh namanya Winanggi. Wih, Gitu. shout out Winanggi. Ya, thank you Winanggi gitu. Jadi dia beliin hadiah untuk mantannya waktu itu. Wow. Gitu. Ya kasaran kayak gitu. Dan secara nggak langsung ketika jalan banyak yang beli di sekolah, marketnya habis, kan sekolah kan segitu doang ya. Aku punya skill foto juga gitu. Akhirnya aku fotoin produknya. Terus aku masukin ke Instagram, Facebook gitu semua. Di Line juga, waktu itu masih zamannya Line Ad kan. Iya, Line. Iya, zamannya Line Ad. Ya dah, ternyata ada yang beli gitu. Orang-orang dari luar. Wah, aku senang banget gitu. Sampai akhirnya di Line Ad ada bisa promosi kan. Kita waktu itu kan kita broadcast, terus kita promosi sama akun-akun lain gitu. Waktu itu akhirnya dibantu promosi, ya kita bayar lah gitu. Ternyata lebih rame lagi. Nah, itu masuk kuliah sampai akhirnya semester 3 aku kan kuliah pagi. Aku mutusin kayak ini kayaknya bisa diseriusin. Akhirnya aku pindah dari kuliah pagi ke kuliah malam. Paginya aku kerja untuk ngurusin jewelry ini. Gitu. Dan sampai sekarang. Wah, jadi kan itu perjalanan yang benar-benar bukan yang kemarin sore, benar-benar dari SMA ya. Dan Iya. SMA itu berarti kalau ditarik udah 10 tahunan lebih udah. Jadi RDNB Jewelry ini dari awal namanya Rudraksa Bali Beats Iya, itu since 2015. Iya gitu. benar, 10 tahun berarti dari 2026. 11 tahun. 11 tahun jadinya. Terus baru ganti rebranding jadi Rebranding RDNB itu 2016 akhir ya kalau nggak salah. Keputusan rebranding karena melihat market. Apa Karena gimana? aku aja nggak bisa ngeja nama brandnya. Wah, padahal berharap jawaban yang oh iya benar seperti ini seperti ini. Karena aku nggak bisa ngeja. Aku sendiri ini gimana sih ngejanya kepanjangan gitu. Akhirnya aku singkat gitu kan. Tapi bagusnya aku Ya estetik jadinya estetik sekali. Ya kan RDNB mungkin banyak yang tetap keselio ya ngomongnya. RDNB kadang jadi RNB, RDNB atau RBDN. Iya, ya, bener. kan banyak kan. Tapi aku juga merasa kayak wah ini salah sih. Tapi aku pakai nama itu dulu kan Rudraksa and Bali Beats gitu. Bener. Jadi RDNB gitu Iya. awalnya. Sampai akhirnya ternyata ada hal lain yang pengen aku bawa. Jadi aku punya visi sama misi dari brandnya ini, Rebuild Dreams Now and Beyond gitu. Jadi kayak aku ini walaupun produk kecil, aku bisa ngebikin produknya ini membantu orang-orang. Mimpinya apa dari sekarang sampai seterusnya, sesimpel itu. Akhirnya aku seriusin kita pakai nama RDNB. Kayak butuh logo deh gitu, kayak butuh logo profesional deh. Aku reach out lagi teman dari SD, SMP. Terus kemarin kalau nggak salah seminggu yang lalu dia ngontak lagi. Namanya Buddha Patrayasa. Bud bisa bantuin aku bikin logo nggak? Ya full revisi lah, banyak revisi lah dari dia kasih. Aku nggak setuju, aku mau kayak gini. Terus dia ngasih saranin ide dan lain-lain dan aku pakai sampai sekarang. Kalau nggak salah itu dari tahun 2017. Gitu. Akhirnya kita punya logo yang proper, punya nama yang menurutku bagus waktu itu. Udah kita pakai sampai sekarang. 11 tahun lah jadinya perjalanan. Wah, jadi alasannya dari ownernya sesimpel susah mengeja yang lama, susah menyebutkan yang lama. Iya lagi. tapi estetik, jadi kayak waktu awal kan kita kan sudut pandang dari yang penonton aja kan kayak wah estetik nih namanya dan singkatannya oh benar nih bagus. Ya dan juga melihat kan gimana sepak terjangnya itu benar-benar kayak wah ya nih hebat sekali karena dari SMP udah punya clothing brand sendiri. Terus abis itu SMA kuliah tadi buatin jewelry. Nah untuk ini kan mumpung ada di bio IG ya, jadi kita agak sedikit nyinggungin ini. Ini kan dimasukin di IG. Kok ada yang tak baca di IG-nya itu untuk saat ini kita syuting ini adalah ada sedikit yang agak negatifnya nih. Kok ada from losing billions, ini losing dari
bisnis yang ini atau bagaimana nih? Coba boleh mungkin kita sharing sedikit nih. Oke, thank you. Jadi losing billion, jadi aku di 2023 rugi miliaran lah gitu kasarnya. Dari bisnis yang lain. Oh, jadi bukan si jewelry bukan. Oh, bukan. Oh, bisnis lain. Bisnis yang lain gitu. Ya, ruginya sebenarnya kalau kita ngomongin exact amount-nya mungkin nggak aku sebut di sini teman-teman, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran buat aku sih gitu. Kalau misalnya kemarin nggak ada itu, mungkin nggak jadi aku yang sekarang gitu. Jadi mungkin aku cerita dikit waktu zaman COVID ya. Jadi aku starting jewelry brand dari tahun 2015, 2016 diberesin, 2017-18 itu kayak terbang banget gitu. Dan aku udah nguasain kayak dulu namanya Facebook Ads ya gitu kan. Iya benar. Jadi udah paham itu, terus kayak jualan tuh enak banget itu. Margin kita juga karena retail jewelry juga cukup bagus gitu kan. Dari costnya nggak terlalu gede gitu. Terus 2019 kita terbang banget, 2020 apalagi. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang mungkin waktu corona lagi sulit, aku enggak sama sekali gitu. Karena udah dari awal kita konsepnya jualan online kan. Apalagi waktu COVID itu kan sorry ya aku sebut itu waktu masa-masa itu orang semua dipaksa belanja online. Iya enggak sih? Oh iya benar. Dan waktu itu aku udah jualan online gitu. Bahkan aku 2018 itu udah bikin website sendiri gitu. Jadi aku tuh dulu kayak US centric banget lah. Apa yang lagi tren di US, aku lihat, aku mau pakai gitu. Jadi aku inspired dari sana lah gitu. Apalagi tren-tren di sana lah gitu. Jadi 2020 wah ini bagus nih, duitnya ada dan lain-lain. Bahkan waktu 2020 ya kan masih di saham kan? Masih di saham. Ya kayak kita satu perguruan. Iya gak sih? Iya, dia dulu kan saham. Saling kontak-kontak nanya saham. Kontak-kontak kan gitu. Ya kasarnya kayak gitu. Ya sih lah kayak gitu. Bahkan aku pengen banyak belajar hal-hal lain. Waktu 2020 juga bagus kan market, tiba-tiba kayak dipaksa untuk investasi atau kayak gimana. Terus satu sisi kayak wah kalau misalnya aku invest in something, kayaknya aku nggak kontrol deh karena perusahaan kan punya orang. Ya kan kalau kita invest saham gitu kasarannya ya kita cuma bisa checking tracking dari laporan keuangan yang terbuka gitu kasarannya. Tapi kalau kita bikin bisnis baru kan kita yang kontrol. Itu pemikiran itu muncul dari sana. Yes, 2020. Akhirnya terus? 2020 aku bikin brand baru gitu, bikin brand baru namanya Lil Namaka. Itu Lil Namaka itu brand jewelry yang kasarannya alter egonya si Airbnb Jewelry. Airbnb Jewelry ini kayak cowok banget, laki banget. Terus target market yang ini cewek? Ini cewek full, Lil Namaka. Oke lanjut. Jadi aku bikin brand namanya Lil Namaka, itu gak sampai 3 bulan omsetnya tuh udah di atas 400 juta. Gak sampai 3 bulan. Wow. 2021 gitu. 2020 creating, 2020 akhir ya. 2020 akhir creating, 2021 mungkin gak salah bulan kedua itu kayak omset kita udah di atas itu gitu. Jadi bahkan pernah ada di mana satu brand ini omsetnya jauh lebih besar dibandingkan jewelry-nya. Airbnb jewelry-nya, sorry. Gitu. Berarti peak-nya ngawur banget. Ngawur banget. Nah, terus tiba-tiba downfall itu karena apa tuh? Kesalahan apa itu? Lil Namaka downfall itu bukan karena rugi. Enggak. Bukan karena apa? Karena orderan kita terlalu rame, kebanyakan. Jadi tim kita jadi banyak ya aku waktu itu sangat menerima. Jadi aku open untuk teman-teman yang tidak bekerja di layoff gitu kasarannya atau apalah gitu butuh pekerjaan aku tampung kasarannya kayak gitu. Jadi tim di kantorku tuh kayak peak banget, bener-bener rame banget, orderan banyak, bahkan mereka kerja bisa sampai jam 12 malam dari jam 10 pagi. Ini saking orderannya rame membludak dan tetap telat pengiriman. Itu saking ramenya. Wow. Jadi kita nggak bisa ngejar kapasitas karena aku orangnya branding ya. Aku sangat menjaga marwah gitulah kasarnya ya, sangat menjaga nama ya ga. Jadi si Lil Namaka ini saking nggak enaknya aku sama customer, aku kasih maaf kak telat, aku kirimin barang baru. Jadi aku kasih gratis satu. Kasih bonus lah. Sampai aku tidak sadar ternyata bonusnya itu sangat menggerus margin. Ya kan. Jadi aku kasih bonus dan pengiriman kan aku yang tanggung juga ya. Pengiriman aku yang tanggung. Keputusan yang ngasih bonus itu keputusan yang termasuk emosional, nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan, emosional ya karena nggak enak gitu. Berarti emosional kan yang masuk. Yes, jadi masih pakai perasaan wah ini kasihan nih customer udah belanja telat. Ya udah aku kasih bonus. Jadi nggak ada hitung-hitungannya itu. Nggak ada hitung-hitungan. Bener-bener murni kita kasihan dia nunggu lama. Ya udah kita kirimin itu. Kita kirim yang baru. Kita kasih 2 lah. Ongkos kirim kita yang tanggung gitu.
Kebayang nggak sih? Kompensasinya kebanyakan ya. Kebanyakan. Jadi konsepku adalah waktu itu ya do good and good will come to you. Tapi ternyata enggak juga ya. dulu bioku kayak gitu enggak. Ternyata enggak semua ya gitu ternyata. Dulu bio IG ku kayak gitu karena ya aku ngerasa kayak kita nebar benih kita akan dapat ya, tapi memang maksudnya enggak semua lah, tapi aku dapat pembelajaran dari sana sih gitu maksudku. Jadi waktu itu ada tahap di mana let's say ya mungkin omset kita mungkin kalau aku pakai angka 700 untung kita cuma 10 juta kayak gitu. Yang gara-gara ngasih kompensasi bukan? Waduh, Untung kita cuma 10 juta, tapi aku ngerasa kayak ini gede tapi nggak dapat apa. 3 bulan kayak gini ya udah tutup aja dah daripada kita repot. Jadi keputusan menutup bukan karena sepi pembeli, Enggak. karena saking ramenya, ownernya nggak enakan, ngasih bonus, marginnya jadi hancur. Tapi waktu itu tendensi apa? Maksudnya waktu itu di kantor tuh kayak marah-marah terus jadinya kan. Wah ini kenapa nih telat? Wah aku kayak vibes itu kayak. Vibesnya jadinya. Oh gini banget. Kebayang gak sih kayak buruk banget gitu. Iya. Ya kan wah jadi aku selalu tanda kutip menyalahkan produksi. Ya sorry teman-teman produksiku kayak itu kayak ini kenapa telat nih? Wah kita dapat telat lagi. Wah kayak gini ini barangnya belum dikirim. Wah ini ada yang bahkan ya waktu itu ada yang 2 minggu belum dikirim kayak gitu. Wah aku kayak stressful banget lah waktu itu ya. Jadi emosional terus gitu kan. Ya akhirnya daripada pusing tutup aja dah gitu. Jujur. Jadi sebenarnya tak kira yang tadi bakal bahas, wah ini bangkrut berarti bisnis yang ini. Membludak nggak handle-nya apa tiba-tiba itu vibes-nya di tempat kerja jadi jelek banget. Ya. Terus ada emosional untuk ngasih kompensasi yang berlebihan ya. I see, yes benar banget. Itu ceritanya gak gitu. Akhirnya Lila Maka tuh berhenti tahun 2022 ya. Kayak nggak sampai 3 tahun deh gitu. Tapi respon customer yang lain-lain melihat kan maksudnya kan orang berspekulasi ya, apa itu dijelaskan nggak? Maksudnya sempat ada clarify kenapa kita enggak. Jadi gimana cerita tutupnya tuh kan? Jadi yang lebih lucunya waktu itu, nah sebenarnya kan aku tipikal orang yang tidak berani keluar. Maksudnya aku nggak show off. Aku orangnya. Itu pertama. Jadi banyak orang yang nggak tahu nih Lila Maka siapa yang punya. Bahkan banyak teman-temanku nggak tahu kalau aku punya brand lain. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya dalam perjalanan Airbnb Jewelry aku punya brand-brand aneh-aneh di bawah. Gitu loh. Okay. Karena akun tau nggak? Aku punya akun IG yang follower sampai 1.700.000 terus aku jual akun-akun ini. Jadi tahun 2018, 2019, 2020 ya. Jadi aku bikin akun-akun quotes. Jadi zaman-zaman tuh kayak gitu farming IG. Ternak akun gitu. Ternak akun. Gitu. Ya itu kayak ini bisnis kayak nggak cantik lah gitu. Ngapain dipamerin kan gitu kayak. Tapi yang kayak Lila Maka waktu itu jadi orderan masuk kita nggak bilang tutup. Tapi waktu itu mostly kayak endorse kita nggak jalan lagi, spending ads kita nggak lakuin, tetap ada orderan, tapi akhirnya lama-lama kan kita nggak aktif, kita nggak ada upload apa-apa, ya udah orderan sisa 1, 3, 10, makin sedikit ya tetap dikasih, dikirimin, tapi ya udah yang ada aja, tidak lagi kayak oh kita endorsement, oh kita take video gitu, oh jadi kita marketingnya udah nggak jalan, udah nggak ada jalan sama sekali. Jadi stok kayak ngabisin stok yang ada ya, aja. Sisanya aja, kalau ada yang beli ya udah dilayanin. Oh jadi ini mungkin sekalian buat teman-teman yang mikir wah ini udah sepi, emang nggak dijalanin aja marketingnya karena udah punya plan aku bakal tutup ini. Ini udah diketok palu, kita tutup, kita nggak lanjut. Oh ya jadi kan ini sekalian meluruskan, takutnya yang nanti nonton, weh ngapain undang orang yang dia udah rugi gini. Ruginya karena kebanyakan order guys. Ya jadi sedikit flex lah itu ya. Rugi tutupnya karena kebanyakan order. Habis itu selain itu ada yang ngebuat sampai jadi, maksudnya sesuatu sampai dijadiin bio Instagram yang menurutku itu adalah sesuatu yang kayak ini benar-benar pelajaran yang buktinya itu pengen kayak jadi ini pedomanku nih, aku pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau aku dari hancur gini. Kenapa? Itu kan satu. Ada lagi yang ngebuat sampai sampai pengen ngebuatin bio IG loh. Itu aku heran banget. Ada nggak lagi ada yang buat sampai ke trigger jadiin bio deh gitu. Oke, jadi dulu tuh waktu 2021 ya, kan 2020 2021 aku bilang kayak aku lagi peak banget nih, aku lagi terbang banget. Jadi kalau kita ngomongin grafik itu menjulang ke atas, enggak pernah jatuh gak. Dari segi build bisnis, lifeline bisnis mungkin juga ya semuanya. Kita kayak let's say misalnya kalau kita rugi nih Kak. Dulu kan aku sempat bikin website ya. Websiteku tuh kayak kita invest around 200 jutaan gitu. Kita nge-build website yang customized dan bisa ada 3D-nya, ada banyak lah. Itu kan gagal.
Tapi kan tidak rugi lah. Jadi aku nganggap kayak Lifeline-ku kayak naik terus. Cuma nggak jalan aja, nggak sampai rugi kan? Nggak bisnisnya? sampai rugi lah bisnisnya. Kita naik terus, peaknya 2021 akhirnya aku memikirkan untuk kita create another brand, kita bikin brand banyak gitu. Jadi mindsetku dulu adalah bisnis itu kalau mau berkembang bukannya ke atas tapi melebar. Gitu, Oh jadi lini bisnis yang difokuskan dulu adalah lini bisnis yang menyamping, melebar. Jadi aku kayak bikin industri. Jadi industriku harus berbeda-beda. Aku harus pernah ngerasain yang namanya F&B, aku pernah ngerasain yang namanya ini, entertain, aku ngerasain ini. Dan itu menjadi sebuah bukan kesalahan mungkin ya, tapi kayak pembelajaranku gitu. Jadi waktu itu banyak bisnis yang aku bikin, mungkin sekitar 6, ada 6 bisnis gitu yang running aku semua jalanin. waktu itu. Running well semua. Wow, terus? Dan waktu itu jalan dan ada satu bisnis yang itu gede banget gitu. Oke. Gede banget. Jadi aku bikin acara musik lah gitu. Wah, aku tahu nih. Iya. Isi Enggak, jangan disebut itu karena Oh, bukan ya, nanti kita beep aja ya, kita oke. beep. Kita beep terus. Itu salah satu IP ku, aku yang bikin. Kayaknya off the record aja nanti kita ngobrol ya. Nanti off the record Ya, lah. oke, gitu. lanjut. Jadi aku ada brand itu gede banget, teman-teman di Bali kayaknya ada tahu juga lah gitu, sampai aku banyak di reach out orang-orang juga gitu kan. Itu gede membludak besar banget sampai ternyata aku sama mantan partner waktu itu ya kasarannya gak cocok lah gitu kan. Oh ternyata ada something, dan akhirnya aku lebih memilih untuk menjaga nama baik gitu kasarannya. Ya udah kita jalanin, tapi aku gelontorin duit. Ya udah simple itu. Jadi acara tetap jalan, yang penting namaku nggak buruk aja. Karena aku pikir kayak uang bisa dicari, tapi nama sulit buat diperbaikin kan gitu. Akhirnya jalan 2023. Ya udah gimana jatuh. Besok itu aku udah ngerasa kayak wah udah jadi orang miskin nih. Yang kesalahanku adalah aku juga menggunakan banyak cash dari bisnis-bisnisku yang lain. Jadi bisnis-bisnis yang lain tidak bisa berjalan karena darahnya habis tersedot. Gitu. Wow. Salah lagi dulu kan ngabisin dulu tuh bisnis clothingku tuh bangkrut karena aku pakai untuk menikmati gitu. Nggak Jadi, misahkan modal usaha sama pribadi. Sekarang tidak bisa memisahkan pribadi ya, tapi tidak memisahkan antara bisnis Antara ini bisnis A, B, C. iya sama bisnis lainnya. Jadi Gitu. karena nganggap juga kita yang punya. Yes. Apa ada pemikiran itu nggak? Karena ada pemikiran itu. Iya, kita ini punya. Oh juga kita yang punya bisnisnya ini. Kita ngerti kok nanti flow-nya ini. Yes. Ternyata nggak terkontrol. Ternyata tidak terkontrol. Itu. Wah, jadi banyak pelajaran. Jadi pelajaran yang pertama didapat jangan pakai modal pribadi sama modal usaha, itu udah belajar. Modal kedua, order kebanyakan juga jangan sampai kompensasi berlebihan, margin tipis. Yes. Yang selanjutnya modal udah tidak pakai pribadi, tapi usahanya saling ngebantu. Support sistem satu sama lain lah. dan ngebuat bisnis-bisnis yang running well nih jadi kayak mungkin kena juga ya. Kena juga. Wow, karena yang ini tuh ternyata yang diinjek dana terus itu KO. KO akhirnya di ending gitu. Waduh. Awalnya tidak, jadi kita tidak pernah merasakan kerugian si brandnya itu. Yang akhirnya rugi nih. Jadi kayak wah terbang terus duit dalam tuh muter terus, modal besar dan lain-lain, sampai di ending kita kena jackpot kayak disentil sama Tuhan kayak tar kamu sombong ya. Akhirnya mau nggak mau keluar duit lah akhirnya. Itu kalau chart tuh dikasih koreksi dong, koreksi dikasih koreksi ya. Kasih koreksi langsung tuh kayak ya udah kayak dalam banget gitu. Dalam banget, bahkan kalau kita ngomong tentang titik nol itu udah di bawah nol ga. Hah? Ini kan Serius. ini dong. Terus Di bawah nol gitu. wow, kayaknya ini deh paling mengena di hati ya. You know what I mean mungkin ya tentang nol itu, di bawah titik nol gitu. Sampai ada kejadian kayak gitu. Kurang lebih. Dan itu terjadi sampai titik nol di tahun kapan? 2023 after Juli lah, Agustus mungkin jadinya. Gitu. Tapi tuh wah ini banyak sebenarnya karena bisnis itu kan itu it's take mental tuh harus kuat juga. Itu mental kena nggak sih? Jujur aja kena mental. Itu jujur kalau aku ngomongin mental itu kena gitu. mental. Jadi aku ada di tahap dimana kayak aku nggak tahu aku orangnya cheerful atau enggak ya, tapi banyak temen kayak bilang aku tuh cheerful gitu kan, aku bawa good vibes gitu, tapi aku nggak pernah tahu aku kayak gitu. Tapi waktu itu aku memang sangat menutup diri gak itu, jadi aku lebih ke Waktu itu tuh after kejadian atau dari emang awal sebelum emang menutup? after kejadian Jadi lebih menutup. gitu. Aku kayak aduh malas ketemu orang, satu, waduh aku nggak percaya sama orang, Oh jadi trust issue. sangat trust issue sama orang.
3 kayak wah ini kayaknya bakal banyak yang ngomongin deh gitu. Banyak yang ngomongin aku nih gitu. Oke. Karena memang berapa kali kayak aku dengar dari ini. Ya Tapi kayak karena ngomongin lah. tapi karena aku tipikal orang yang kayak ya udahlah gitu. Aku tidak pernah membawa itu menjadi beban gitu. Ya udahlah, aku selalu kayak gitu. Cuman isolate diri sendiri sih, itu yang cukup parah sih. Kayak syukurnya aku punya pacar gitu kan, yang aku udah ajak bareng, ya aku udah 10 tahun bareng dia gitu kan, 11 tahun dah tahun ini, 11 tahun bareng. Ya udah dia support terus gitu kan, support terus. Akhirnya apa sih yang bisa kita lakuin gitu, kayaknya enjoying deh, olahraga yuk. Yaudah kita olahraga, aku nge-gym dan lain-lain ya. Syukurnya itu sih yang ngebuat bagus. Tapi akhirnya aku baru dapetin titik balik itu bulan Mei 2025. Ada temanku dari Surabaya nelponin aku. Jadi si temanku ini yang dari Surabaya ini udah tahu kejadiannya di tahun 2023. Oke. Jadi waktu itu dia lagi main ke Bali. Aku hosting dia lah gitu. Aku lagi ngopi lah gitu. Cerita-cerita sama dia, aku keadaanku kayak gini sekarang, bla 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 gitu kan. Dia punya bisnis juga. Wah, aku diteleponin ini, ini masalah nih. Tapi aku jadiin jokes doang kan. Karena aku ngobrol, dia tahulah keadaan itu. Dia tahu keadaan itu sampai akhirnya di bulan Mei dia nelpon aku dan bilang kalau ternyata ada yang mau ngomong sama aku gitu. Oke. Jadi dia nelpon, Dek, ini ada yang mau ngomong sama kamu gitu. Jadi kalau kita tarik ke belakang, aku dulu pernah lomba. Aku pernah lomba wirausaha. Itu aku juara tapi aku nggak posting sama sekali. Jadi orang-orang mungkin nggak tahu kalau aku ikut lomba itu gitu. Dan aku dapat modal usaha yang cukup besar, ratusan juta. Tapi di tahun 2022 ya, aku nggak ambil sama sekali. Karena menurutku uang ratusan juta itu, uang hadiah itu kayak 2 minggu kerja udah dapat. Oke. Jadi aku nggak ambil sama sekali. Gitu. Itu sombong banget nih. Yahya nih sombong banget. Oke. Kebayang gak sih? Oke. Yahya itu sombong banget gitu. Oke, Tahun 2022 itu. Jadi aku gak ngambil sama sekali. Sampai akhirnya yang nelpon nih, Kadek kamu ngapain sih gak pernah angkat teleponku. Jadi untuk mencairkan dana itu harus mentoring. Aku gak ngambil mentoring sama sekali. Jadi 2 tahun aku gak mentoring. Oke. Jadi telepon, Kadek ini kamu di mana gak pernah angkat teleponku. Waduh maaf Ci gitu. Aku kemarin kayak gini, aku ceritain keadaanku. Jadi aku fokus untuk ngurusin ini gitu. Wah ini kalau kamu nggak mau cairin, nggak bisa. Terakhir itu bulan Juli ceritanya. Kamu nggak butuh duit? Ci, aku butuh banget. Minta tolong. Sambil aku ketawa-ketawa dan nangis-nangis lah. Bukan nangis sih, misalnya kayak memelah, tolong banget gitu. Ya udah rapelin nih, kita mentoring 2 hari, kita jadiin 2 tahun. Gitu. Yang 2 tahun kita jadiin 2 hari. Aku berangkat ke Jakarta, aku ngobrol sama dia. Dia salah satu mentorku lah untuk sekarang ya. Mentorku yang kayak wah aku inspired banget sama dia dan suaminya, sama bisnisnya dia. Tapi bukan lebih ke bisnis sih, bagaimana dia membawa dirinya hidup sekarang gitu. Akhirnya ketika aku ikut itu sama dia, ketemu, terus aku join komunitas. Dia ada komunitas yang aku ajak. Di situ mentalku benar-benar berubah di bulan Juli, dan semua itu benar-benar berubah. Dimana aku sebenarnya bulan Agustus 2025 tuh nggak bisa bayar gaji karyawan ya. Tapi randomly di bulan Juli akhir, di week ke-3-4 aku ngerubah konsep. Aku benar-benar berubah mood dari survival mode ke creative thinking gitu. Jadi aku ketemu sama Mr. Jody yang dulu tuh punya jeans Lee Cooper di Bali, di Indonesia gitu. Ketemu sama brand jeans okay, Lee Cooper. Dia benar-benar ngerubah mentalku dan ngerubah mindsetku dalam waktu 1 hari waktu itu. Jadi kayak wah, Mr. Jody gitu. Thank you Mr. Jody. Gila banget. Pulang dari Surabaya, aku langsung create produk baru. Mau gak mau ini harus jadi, langsung di take, pakai model, kita keluarin semua yang kita punya. Akhirnya di bulan Agustus gak sampai 2 minggu, 1 minggu itu benar-benar nutupin omsetku di bulan Juni sama Juli gitu. Jadi kayak berubah banget. Ya pikiran dulu kan mungkin ini agak kasar ya bahasanya. Pernah nggak sih kalian kesel dengerin kayak mindset tai anjing? Orang-orang kan motivator. Gitu kan. Wah, ya kan mindset kayak gitu. Terus kan. ternyata Tapi in that case gue ngerasa aku pun kayak mindset kan kesel ya. Oh mindset beneran dong gitu. Ketika aku shifting dari survival mode to creative thinking, itu kan mindset ya, merubah cara pandang, cara berpikir ya, dan beneran gitu. Terjadi. Yang dulu pikiranku adalah berperang untuk tetap hidup, sekarang berperang untuk menang.
bagaimana caraku menang, bukan untuk bertahan gitu. Jadi ketika aku merubah cara pikirku, pola pikirku, framework berpikirku menjadi itu, semua tuh benar-benar berubah gitu. Jadi, nah di situ juga aku dapat kenapa bio IG-nya kayak gitu. Ini kan lucu ya. Orang-orang flexing ngasihin duit. Wah, aku ngasihin duit berapa? Punya bla, 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 bisnis bla. apa itu di-flexingin. Ini Di-flexing Yahya kan. kok quote-nya kayak sedih. Dia kenapa? Banyak yang nanya, jujur. Oh gitu. Iya banyak. Iya ya gini ya Nggak bisnis. sih, gitu. Iya Ya, gini ya bisnisnya. ya, Gitu. jadi aku percaya vulnerability, clarity, kejelasan juga, terus bagaimana kita real menjadi seorang itu bakal ngebuat hidup menjadi lebih indah. Jadi aku bisa enjoying tanpa berpikir aku harus pakai topeng apa ya ketemu orang ini. Aku harus pakai topeng apa ya ketemu orang ini. Kadang ketika kita menjadi orang goblok, sorry to say banget bahasanya agak kasar, kita jadi lebih nyaman untuk bergerak kemanapun. Kadang kalau kita bisa sosin ya, kalau coach Jepang sosin kan kita mengosongkan gelas terus menerus kan berarti kita goblok gitu kasarannya. Itu jadi lebih nyaman. Kita nggak takut. Jadi dulu aku ada tahap dimana benar-benar menjaga marwahku gitu, atau kasarannya aku benar-benar bukan marwah ya, jadi kayak menjaga brandingku. Yahya ini adalah orang yang kayak gini, sukses. Tapi karena aku membawa itu beban itu, ketemu sama orang yang oke, yang bagus banget dan aku kepo, aku kayak ini kalau aku nanya hal kayak gini, aku dipikir goblok nggak sih? Padahal aku pengen nanyain hal yang sekecil itu gitu loh. Itu goblok gak sih? Mending gak usah nanya. Dan gak dapat apa kan jadinya gitu. Tapi ketika aku jujur, aku gak ngerti nih, ya udah aku tanya aja. Dan itu aku ngerasa kayak wah dapat terus. Bahkan kadang pembelajaran itu kan udah pernah kita dapetin, tapi kita gak ngeh kan. Ya kan, saya pernah ngerasain kayak gini, sebenarnya dari dulu udah ngerasain, tapi kita gak ngeh. Tapi ketika kita vulnerable, kita tahu oh ini kesalahan kita, oh kita ngeh dan lain-lain, kita bisa memperbaiki itu. Itu. Dan sekarang bulan Maret ya. Sekarang bulan Maret, awal Maret. Jadi kemarin jadi aku di komunitas, aku punya teman namanya Kutirto gitu. Shout out to Kutirto, thank you gitu. Dia ngasih aku buku di mana dia dari experience-nya dia jadi ditulis surat kan. Hal terbaik yang aku lakuin di tahun 2025 kemarin adalah dengan journaling. Jadi Kutirto ngasih aku buku bulan Januari waktu itu, dikasih buku dan aku starting journaling. Dari awal Februari, sekarang udah 1 bulan full lah. Jadi setiap pagi aku punya waktu 2 jam itu untuk journaling, baca buku, refleksi diri, apa yang harus kulakuin dan apa yang harus kuperbaiki di hari-hari sebelumnya gitu. Dan aku ngerasa hidupku jadi lebih baik dengan hal yang kayak gitu. Ya gak sih? Jadi kasarannya ketika aku sadar, self aware, aku nih kayak gimana dulu. Terus aku ya terbuka kayak aku kayak gini, aku sharing by experience lah. Ketemu sama orang dengan IG kayak gitu, jadi orang tahu dia tidak ekspektasi lebih dengan Yahya ini kayak gimana sih. Yahya ini hebat, itu kan label dari orang-orang. Aku pun sendiri nggak pernah mengatakan Yahya tuh hebat, Yahya tuh pembisnis, Yahya tuh gini. Itu kan label dari orang-orang melihat kita gitu. Dan aku jujur sangat capek mendapatkan labeling itu. Bahkan ya ini hal yang aku baru ngeh ya, baru kasih tahu sama temanku. Ya aku orangnya main sama teman-teman, ya cuman aku memang tipikal orang yang nggak suka main handphone, gitu. Aku nggak suka balas chat, jarang banget lah, sangat tidak suka sebenarnya balas chat, angkat telepon apalagi. Kalau IG cuman buat scrolling, DM tuh jarang-jarang. Pas kalau aku lihat, oh tiba-tiba dia nge-DM, pasti aku balas. Tapi kalau misalnya ada yang DM tapi aku lagi nggak megang handphone, pasti nggak kebaca, gitu. Aku tuh sempat dijulukin sama temanku Yahya the Untouchable. Kok bisa gitu loh. Nggak bisa diajak main, nggak bisa ditelepon, nggak bisa diapain, kasaran seperti itu. Padahal ya udah kalau mau ketemu telepon kabarin aja gitu loh. Jadi orang tuh melabeli kayak Yahya ini kayaknya nggak enak deh di telepon. Tapi setelah aku menanyakan hal itu ke teman-teman karena dia mikirnya aku sibuk. Lah itu kan pikiran kalian. Jadi aku sangat capek dengan label-label yang ditempelin orang ke aku gitu. Jadi aku kayak bukannya merubah branding, bukan, tapi aku pengen menjadi Yahya yang lebih jujur di sosial media. Aku ya begini gitu. Dan itu ngerasa aku menjadi orang yang lebih nyaman, lebih ringan untuk ngapa-ngapain. Gitu loh. Aku nggak mau nanti menjadi seseorang yang wah aku terlihat kayak gini labelingnya ini, ya kan. Wah Yahya sukses banget nih di usia muda gitu. Let's say ya kita bilang kayak gitu ya. Terus ketika namanya bisnis kan ups and down ya, life kan bisa naik, bisa turun dan lain-lain. Tapi ketika kita turun, kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, kita membohongi diri kita sendiri dengan kesuksesan di masa lalu,
kita stres ya. Ya kan, kita udah terlanjur terkenal kayak gini, terus kiraan kayak gini, wah kita stres, orang ntar bakal ngomong apa ya sama aku yang kayak gini. Ya ujung-ujungnya kita gak bisa creative thinking. Tapi ketika kita bisa untuk terbuka, aku orangnya kayak gini. Ya udah, aku motoran ya motoran. Kalau lagi perlu naik mobil karena takut hujan ya bawa mobil gitu. Bahkan makan ya pinggir jalan gitu. Kalau mau makan ini ya bisa, tapi ya kalau lagi emang pengen makan pinggir jalan ya udah gitu loh. Kebayang gak sih? Jadi aku sangat tidak ingin orang-orang tuh melabeli Yahya seperti itu. Aku pengen kayak ya udah kamu tahu the truth of me gitu loh. Aku yang asli itu kayak gini gitu. Ya nggak sih? Jadi yang sharing tuh experience aja gitu. Jadi kalau aku sekarang kayak lagi rajin bikin konten gitu ya udah itu full experience gitu. Nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Ya udah aku bakal ngomongin tentang ini experienceku kayak gini. Itu gak? Wow. Ya nggak sih? Kebayang. Wah ini benar-benar menusuk ya, omongannya benar-benar kayak menampar karena kalau dari aku adalah sudut pandang orang sosmed yang benar banget yang dibilang Yahya tadi. Aku adalah orang yang ya kita kan dilihat di sosmed kayak tadi, orang nanti ngeliat gimana ya kalau misalnya kita nanti nggak profit, misalnya aku kan trading, kalau nggak profit nih dicap apa ya, kalau nggak gini dicap apa ya. Padahal orang belum tentu juga kayak ya orang-orang belum tentu mikir kayak gitu, tapi akunya kepikiran kayak misalnya tadi kayak aku nge-branding aku punya ini ya nanti ketika gimana takut kepikiran di sendiri tuh, aduh nanti kalau orang-orang mikir aku gimana kalau aku misalnya nggak ada ngepost gini, wah nanti dikira gagal. Padahal orang belum tentu ngepikirin gitu juga. Dan sebaliknya juga ketika kita kita udah terlanjur dicap kayak gitu, kadang-kadang orang yang nggak enak nge-reach out karena ngerasa wah kita segan nih, dia pasti gini nih, wah yoga pasti gini nih. Iya, jadi kayak ada saling, kalau orang Bali bilang saling kaden ya, dia ngaden kita, oh dia kayaknya sibuk banget, oh dia kayaknya nggak bisa di reach out. Sementara kita ke orang lain, nanti orang lain nganggap kita jelek ya kalau kita bergaul sama ini, kalau kita misalnya nanya ini ke ini, pokoknya persis banget yang dibilang Yahya tadi dirasakan oleh saya sendiri sebagai seorang yang di sosmed ya, sebagai pelaku yang di sosmed. Ini ya keren banget. Berarti sekarang untuk bisnis sekarang gimana? Karena kan udah dapat pelajaran. Yes. Pasti Yahya selalu belajar dari ABC, dari semua yang udah terjadi. Dari yang sudah terjadi untuk di tahun ini dan saat ini, pemikirannya adalah apakah masih tetap percaya dengan untuk buat bisnis yang lebar, yang nyamping, yang di semua lini, atau sekarang fokus di satu, maksimal mungkin di satu bisnis yang aku kuasai dan aku paham tetek bengek semuanya. Sekarang gimana pemikirannya itu? Oke, ini menarik sih. Jadi untuk Yahya yang sekarang ya di tahun 2026 ya, jadi aku nggak bisa bilang ini pasti kan. Apa yang pasti itu cuman perubahan ya. Betul. Gitu, ya kan. Kita live to adapt lah gitu kan. Kita hidup untuk adaptasi gitu kan. Jadi untuk di tahun 2026 ini aku memang punya pemikiran untuk fokus gitu. Ketika kita bicara fokus, iya nggak bisa lebih dari satu dong kak. Oke. Ya nggak sih? Kita bicara tentang fokus ya nggak bisa lebih dari satu gitu. Jadi fokusnya kemana ya? Ke jewelry, Guardian Bee Jewelry. Aku kayak sekarang tuh udah masa bodoh lah orang ngelihatku kayak, wah dulu punya bisnis terus kok yang itu nggak jalan ya? Yang itu, ya kalau kamu komen doang kan aku yang ngejalanin. Ya ngapain sih aku mikirin gitu, ya nggak sih. Jadi aku sangat bangga, pride banget sama brand jewelryku karena ternyata nggak semua orang bisa bikin bisnis bertahan lebih dari 10 tahun kan. Betul. Dan jewelryku udah tahun ke-11 sekarang. Yes. Gitu. Dan selama ini apapun itu selalu brand jewelryku ini RDNB Jewelry yang selalu kayak mengasih hal lebih gitu loh. Bahkan ketika keadaan kenapa, oh dia yang nyumbang ke kita gitu, dia yang ngidupin aku untuk Yahya yang sekarang sampai bisa jalan-jalan, untuk bisa hidup, untuk bisa makan, nggak perlu berpikir makan ini makan itu sih jewelry-nya ini gitu, kasarannya kayak gitu. Jadi aku akan sangat berfokus untuk ngurusin jewelry ini per tahun ini gitu kasarannya. Untuk ke depan aku nggak tahu kayak gimana, tapi mindsetku adalah ketika aku fokus in one thing lah gitu, aku beresin ke satu hal yang ini gitu. Tapi apakah suatu saat nanti akan mencoba berbisnis lainnya? Pasti iya gitu. Namanya kutukan entrepreneur kan kita selalu dibuat untuk berpikir ya. Wah ketika melihat peluang, wah ini harusnya diambil gini. Tapi menurutku itu greed sih. Greed. Jadi kayak kita terlalu rakus, greedy ya. Kita terlalu rakus kalau misalnya melihat suatu, wah ini kayak nyaman nih langsung keambil. Untuk aku gitu. Aku ngerasa kayak
aku dulu selalu melihat peluang dan aku orang eksekusi gitu. Tapi untuk sekarang aku ngerasa kayak lebih baik aku jangan greed dulu deh. Kasih hidupku yang tanda kutip aku urusin jewelry sampai beres dulu. Aku mau jalanin ini sampai $1 million dulu, beresin semuanya sampai gede, bisa dieksalasi. Dulu tuh mindsetku adalah ketika berbisnis yang kayak aku bilang melebar ke samping. Tapi sekarang untuk aku ngegedein bisnis, aku membawa dia naik ke atas. Jadi entah itu kasarannya aku bangun bisnisnya ini jalan, terus kita bikin toko, karena aku punya toko offline gitu, jadi kita bikin toko offline, kita main di luar Bali, kita main kemana-mana sampai luar negeri, aku bakal beresin itu sih gitu. Kurang lebih. Jadi kayak pasti sih nggak mungkin nggak ya untuk bikin bisnis lainnya, tapi untuk sekarang sih belum dulu. Oke deh Yahya, thank you banget udah hadir, thank you banget. Saya rasa banyak banget ya yang terinspirasi mungkin dari podcast ini. Ya kalau teman-teman juga pengen saya ngundang siapa lagi atau mungkin ngundang Yahya lagi, coba ngasih feedback di bawah ya. Yahya, thank you udah datang. Makasih ya ya, itu aja semuanya. makasih Dadah. banyak.